Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita menyatakan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga pada malam hari ini kita masih sempat berkumpul guna melaksanakan suatu diskusi dengan tema wacana penundaan pemilu 2024. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dialah sang nabi, sang rekonsiliasi sejati yang telah mampu merubah zaman dari zaman yang gelap gulita sampai zaman yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, teman-teman diskusi pada malam hari ini, yaitu wacana ini ataukah diskusi ini sangat penting kita untuk bahas untuk teman-teman sekalian, baik itu dari kalangan mahasiswa ataupun kalangan masyarakat. Kenapa saya katakan menarik untuk didiskusikan pada malam hari ini? Karena pada dasarnya wacana penundaan pemilu itu sendiri itu beberapa tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu itu telah diwacanakan atau sedang diusulkan oleh partai politik ataukah penguasa-penguasa yang ada di pemerintahan. Dan sempat wacananya itu atau isunya itu sempat padam ketika presiden atau pemimpin kita, Presiden Joko Widodo itu telah jelas-jelas atau terang-terangan mengatakan bahwasanya dia tidak ingin lagi untuk ketika penundaan pemilu itu dilakukan. Karena mengapa itu dia telah mengacu pada konstitusi atau hukum yang berlaku di negara kita itu sendiri, yaitu pemilu kada atau pemilu itu dilakukan cuma 5 tahun, cuma satu kali dalam 5 tahun itu sendiri. Perlu juga saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, itu beberapa hari yang lalu ataukah sekarang itu sangat gencar-gencarnya atau sangat panas-panasnya itu isu mengenai penundaan pemilu itu sendiri. Ada beberapa beberapa partai politik itu yang setuju atau pro terhadap penundaan pemilu itu sendiri, dan ada pula partai politik yang tidak setuju dengan penundaan pemilu itu sendiri. Kalau kita mau hitung-hitungan, ada sekitar 3 partai politik ataukah pemimpin atau menteri itu yang terang-terangan ingin menunda pemilu itu sendiri, dan ada, kalau tidak salah, ada 5 juga partai politik itu yang terang-terangan pula untuk kontra atau tidak setuju ketika penundaan pemilu itu dilakukan karena dengan dasar aturan atau konstitusi yang mengatur pada pemilihan umum itu sendiri. Tentunya wacana itu yang 3 partai politik itu sendiri itu mewacanakan untuk pemilu itu sendiri, itu penundaan pemilu itu sendiri itu pasti memiliki alasan-alasan tertentu mengapa kemudian berstatement untuk melakukan penundaan pemilu. Mungkin telah melakukan rapat pimpinan ataukah telah melakukan musyawarah terhadap anggota-anggotanya di partai politik itu sendiri. Jadi untuk mengefisienkan waktu pada malam hari ini, yaitu diskusi kita mengenai wacana penundaan pemilu itu sendiri, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman itu ada 2 narasumber kita pada malam hari ini, yaitu pertama itu dari sahabat kita atau saudara Wahyu, yaitu beliau adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Islam Negeri Makassar. Kemudian yang kedua yaitu narasumber kita dari atas nama Reski dari Fakultas Hukum Universitas Muslim itu sendiri. Jadi karena beliau sudah berada di tengah-tengah kita sekalian, alangkah lebih baiknya saya persilahkan kepada narasumber yang pertama untuk menanggapi atau sedikit mengulas mengenai pandangan politiknya terhadap
wacana penundaan pemilu 2024 itu sendiri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali tadi sambutan moderator soal penundaan pemilu. Saya Wahyu dan sekarang saya duduk di semester 8 jurusan Ilmu Politik UNOL Makassar. Nah, ribut-ribut soal penundaan pemilu. Jadi beberapa belakangan hari ini kita melihat di YouTube, di Instagram, di Twitter, kalau teman-teman punya Twitter, ramai sekali kita bicara soal penundaan pemilu. Penundaan pemilu seakan-akan menutupi banyak isu yang belakangan ini juga ramai. Nah, pertanyaannya kenapa? Nah, bicara soal penundaan pemilu, kekhawatiran saya dan kekhawatiran juga dari teman-teman LKPMP, distopia ini, diskusi toleransi pengembangan Islam dan demokrasi ini, itu setidaknya memberikan edukasi kepada teman-teman dan sekaligus bentuk resistensi kita kepada wacana-wacana seperti ini, wacana-wacana yang merugikan masyarakat. Nah, penundaan pemilu apa sih sebenarnya bahayanya? Kalau misalkan ditunda, apa yang akan berdampak bagi kita sebagai rakyat? Apa dampaknya bagi sistem politik kita? Apa dampaknya bagi sistem pemerintahan kita? Nah, sebelum saya mengantar teman-teman sekalian, apa sih yang menjadi problem utama dari penundaan pemilu? Apa yang ada di baliknya dan apa yang akan terjadi jika hal ini benar-benar diloloskan oleh pemerintah? Saya akan memberikan kepada teman-teman pandangan politiknya. Bagaimana sih kajian penundaan pemilu secara politis? Dan lebih lanjut mungkin Saudara Yuyun akan mengkajinya dalam kajian konstitusi kita. Ya. Oke. Kita lanjut, Dit. Ya, saya menunjukkan gambar dulu. Nah, karena kita tidak pakai proyektor, jadi saya perlihatkan laptop tadi. Jadi ini Ferdinand Marcos. Dia adalah presiden Filipina yang menjabat dari tahun 1965 sampai 1986. Jadi dia diktatornya Filipina. Banyak pengamat bilang Marcos ini hampir-hampir sama modelnya dengan pemerintahan di era Orde Barunya Soeharto. Nah, yang menarik adalah kita bisa melihat gambaran bagaimana jika penundaan pemilu terjadi lewat dari tradisi politik di masa lalu. Nah, Marcos ini yang pertama dulu yang perlu kita ketahui bahwa Filipina adalah negara bagian dari jajahan Amerika Serikat di masa lalu. Jadi Amerika Serikat menginvasi Filipina dan menjadikan sebagai negara jajahan pada umumnya, pasti mereka mengikuti budaya-budaya politik negara jajahannya, termasuk Filipina. Bahkan pengamat bilang konstitusi dari Filipina itu kopiannya dari Declaration of Independence-nya mereka. Jadi dikopi saja konstitusinya. Jadi Amerika yang kita lihat sampai sekarang sebagai pusat dari kajian demokrasi, pusat dari kehidupan demokrasi, itu konstitusinya, landasannya diambil oleh Filipina. Namun apa yang terjadi? Nah, di tahun 65 sampai 86 rakyat Filipina hidup dalam kekejaman diktatornya Ferdinand Marcos. Nah, apa yang dilakukan oleh Marcos? Jadi Marcos ini terpilih secara konstitusional lewat pemilu tahun 1965 dan terpilih lagi di periode keduanya. Nah, hampir sama dengan kasusnya pemerintah kita, SBY dan Jokowi, terpilih di periode kedua. Namun Marcos di masa akhir-akhir jabatan periode keduanya itu memperlihatkan tindakan-tindakan seorang diktator. Jadi dia mulai menutupi kasus-kasus kekerasan, mulai melakukan tindakan-tindakan korupsi yang dibiayai oleh kroni-kroni dari keluarganya. Persis seperti Orde Baru kira-kira. Nah, salah satu penyakit dari demokrasi yang akan kita bahas lebih lanjut lagi adalah dari banyaknya sistem pemerintahan di dunia, teokrasi, oligarki, atau sistem pemerintahan yang dikuasai oleh seorang raja, monokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang paling sedikit penyakitnya, tapi tetap punya penyakit. Makanya kalau kita tahu bilang ada yang penyakit, ya pasti kita harus selalu waspada.
Nah, penundaan pemilu ini adalah bentuk kewaspadaan kita. Diskusi-diskusi seperti ini bentuk kewaspadaan kita. Nah, penyakitnya demokrasi adalah ditetapkannya masa darurat. Nah, Ferdinand Marcos menghancurkan sistem demokrasi Filipina dengan menetapkan status darurat militer di negaranya. Jadi kala itu Filipina yang sedang dilanda masalah ekonomi, Filipina yang saat itu sedang penuh dengan isu-isu korup yang berkembang di masyarakat sampai terjadi pemberontakan di Filipina. Nah, di tahun 1971 terjadi serangkaian pengumuman di ibu kota. Nah, serangkaian pengumuman ini membuat Marcos menyatakan status darurat. Belakangan setelah rezim dari Marcos jatuh, semua orang tahu bahwa pengumuman itu adalah pengumuman yang direncanakan sendiri oleh pemerintah. Jadi, pengumuman menjadi dalih kedaruratan. Jadi penetapan status darurat militer membuat Marcos menaikkan dirinya kembali menjadi presiden di periode ketiga sampai menjabat di tahun 1986. Jadi lebih dari 20 tahun dia berkuasa dengan menetapkan status darurat. Nah, bagaimana dengan konteksnya di Indonesia sekarang? Di media sosial kita melihat di berita-berita wacana kedaruratan ini menjadi menjadi landasan dari para tokoh politik untuk menyatakan bahwa negara sedang keadaan dalam tidak baik-baik saja, sehingga kita perlu menunda pemilu. Erlangga Hartarto misalkan, ketua umum Partai Golkar. Nah, awalnya isunya dia adalah 3 periode, bahkan bukan lagi penundaan pemilu, tapi 3 periode. Dia bilang di gatra.co bahwa para petani sawit di Siak meminta agar jabatan Presiden Jokowi diperpanjang hingga 3 periode. Nah, dia sampaikan ke publik. Nah, sepatutnya seandainya dia negarawan, seandainya dia politisi yang baik, dia pasti akan mendidik bahwa tidak bisa masyarakat menjelaskan kepada masyarakat bahwa sebenarnya tidak bisa 3 periode, Pak, misalkan begitu. Tapi dia malah mengaminkan. Jadi ya ada masalah di situ. Lalu dari Gus Imin. Nah, di sini dia bilang bahwa penundaan pemilu diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Ada kata ekonomi. Lalu yang ketiga dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional, bahwa penundaan pemilu diperlukan sama untuk pertumbuhan ekonomi sehingga tidak mengganggu jalannya pemilu. Jadi dia melatarkan masalah ekonomi agar pemilu tetap ditunda, agar ditunda nantinya. Nah, yang terakhir dari pemerintah sendiri, Menteri Investasi, dia bilang bahwa teman-teman dari dunia usaha bilang bahwa pemilu ini harus ditunda. Ya sama. Faktornya adalah ada masalah ekonomi dan masalah ekonomi. Jadi bisa kita lihat bahwa COVID, penetapan status darurat kemasyarakatan itu menjadi dalih bahwa negara kita tidak bisa melakukan pemilu di 2024. Nah, di sini saya mau jelaskan penyakitnya negara demokrasi, teman-teman. Saya mau perlihatkan kepada teman-teman ya contoh dari Marcos tadi, bagaimana Filipina jatuh di jurang ekonomi yang dahsyat setelah meminjam utang banyak sekali. Karena ya rakyatnya diam-diam saja ketika pemerintah menetapkan status darurat. Terkesan biasa saja. Termasuk dia penundaan pemilu. Mungkin orang-orang berpikir, ya tunda tidak apa-apa jika apa. Kira-kira begitulah. Tapi dalam negara demokrasi, kata darurat itu sesuatu yang sangat luar biasa. Alarm bagi kita semua sebenarnya. Nah, penundaan pemilu dijadikan kata darurat kesehatan menjadi latar dari penundaan pemilu ini. Terlepas dari ada kepentingan itu, yang perlu kita lihat adalah kata darurat, penetapan status darurat menjadi masalah besar bagi kita. Ya, sebenarnya teman-teman, sejak pemerintah Presiden Jokowi menetapkan darurat kesehatan masyarakat di 2020 di bulan Maret itu dengan mengeluarkan Perpu, saya sudah melihat bahwa pasti akan ada masalah yang ditimbulkan bahkan ketika status darurat ini telah hilang. Nah, saya mau memperkenalkan teman-teman seorang filsuf Italia namanya Giorgio Agamben. Jadi belakangan Giorgio Agamben ini sedang naik-naiknya dibicarakan selama masa corona. Awalnya pemikiran ini dianggap utopis, dianggap sebagai lelucon intelektual dari para kaum sarjana di sana, di Eropa sana. Karena dia menganggap bahwa sejatinya negara demokrasi adalah bentuk penelantaran negara kepada rakyatnya, bukan bentuk dari kebaikan bersama seperti yang bilang filsuf peletak dasar demokrasi John Locke dan lain-lain. Justru dia bilang demokrasi ini bentuk penelantaran. Karena akan sangat mudah negara demokrasi jatuh ke diktatoran, jatuh ke negara totaliter. Kendati caranya sangat perlahan. Nah, dia bilang bahwa
ditetapkannya status darurat itu akan sangat menjatuhkan suatu negara ke dalam totalitarianisme dengan caranya yakni menormalisasi keadaan darurat. Nah, teorinya begini. Dia bilang bahwa ada kecenderungan para penguasa, para pemerintah untuk ketika menetapkan masa darurat dan sebab dari kedaruratan itu telah hilang. Misalkan ancaman corona. Misalkan Covid ini sudah turun. Bahkan Covid sudah dibilang oleh Presiden Jokowi sudah new normal nih. Atau dia bilang bahwa Covid ini kita harus hidup berdampingan bersama-sama. Tapi hukum-hukum di masa darurat tetap dilangsungkan. Misal, nah ini tadi penundaan pemilu. Misal, kita harus tetap diwajibkan untuk berpindah dari pulau satu ke pulau yang lain harus tetap PCR padahal sudah mesti divaksin segala macam. Ya katanya bentuk waspadaan, cuman itu bagian dari teori-teorinya Agamben. Bahwa kendati penyebab kedaruratan telah hilang, tapi hukum-hukum di masa darurat akan tetap dilangsungkan. Apa penyebabnya? Karena adanya akses kekuasaan yang luas kepada pemerintah ketika hukum darurat dilaksanakan. Itu penyebabnya. Itu yang dimaksud dengan normalisasi keadaan darurat. Nah, apa yang kita hadapi sekarang soal penundaan pemilu, itu yang sedang dilakukan oleh pemerintah dengan dalih stabilitas ekonomi. Kita akan gali lebih dalam lagi soal kenapa sih ekonomi dan pelaku usaha menjadi pertimbangan yang paling pasti soal penundaan pemilu. Padahal pemilu ini kan bentuk dari kekuasaan kita, bentuk dari manifestasi demokrasi. Kita sebagai masyarakat menjadikan pemilu sebagai tempat kita untuk menunjukkan kekuasaan kita, ya kan? Seandainya bukan pemilu ya, apa gunanya kita menyatakan negara kita sebagai negara demokrasi? Pemilu adalah media dari bentuk kekuasaan kita. Cuman ya, karena ada kata penundaannya, mungkin bisa santai-santai kita berpikir, cuman ada yang lebih jauh soal itu. Nah, yang kedua, yakni persoalan post-demokrasi. Sarjana-sarjana politik belakangan ketika corona ditetapkan sebagai pandemi, itu melihat gejala demokrasi, penyakit demokrasi itu muncul lagi. Jadi seorang sarjana Inggris namanya Colin Crouch, dia dijelaskan di dalam buku ini soal bagaimana demokrasi mati, karya Daniel Ziblatt. Dia bilang bahwa negara ketika jatuh ke status darurat, itu pasti akan ditetapkan sebuah kondisi di mana negara demokrasi jatuh kepada tahap post demokrasi. Jadi dalam hazanah intelektual biasa kita dengar kata post yang melekat post modernisasi atau misal kalau ada kata post biasa dia berkata melampaui dari apa yang jadi subjek dari yang pembahasan itu. Namun dalam kajian politik kata post demokrasi ini menunjukkan bahwa demokrasi sedang turun-turunnya. Jadi setelah demokrasi, post demokrasi jatuhlah ke totalitarianisme. Jadi dia masa peralihan antara demokrasi ke totalitarianisme, kata Colin Crouch itu. Dia bilang bahwa salah satu tanda di mana post demokrasi ini terjadi yakni ketika yang pertama, ketika masyarakat melihat proses pemilu tidak lagi penting. Dia melihat bahwa institusi lembaga-lembaga pemerintah itu tidak lagi berpihak pada mereka. Itu satu. Yang kedua adalah munculnya tindakan-tindakan yang betul-betul menjatuhkan lembaga-lembaga demokrasi dan proses-proses demokrasi. Termasuk ini penundaan pemilu. Apa bentuk bahwa proses demokrasi tidak dihormati? Buktinya teman-teman, tahun lalu baru saja disahkan undang-undang pemilu. DPR, pemerintah, KPU melakukan kajian kapan ini pemilu mau dilakukan. Sepakat 2022. Tapi tahun setelahnya dibahas lagi bagaimana kalau ditunda. Nah, ini bahaya ini karena dasarnya kedaruratan, cuman undang-undang pemilu ditetapkan di masa darurat juga. Nah, itu masalahnya. Jadi alasan bahwa kedaruratan sebenarnya sudah lama jatuh kalau dia mengeluarkan argumen undang-undang penundaan pemilu ini. Nah, ketika penundaan pemilu ini benar-benar dilakukan, mungkin akan ada kajiannya lebih lanjut soal bagaimana penundaan pemilu bisa dilakukan, mungkin bisa dikaji sama saudara Yuyun. Tapi yang pasti ketika penundaan pemilu dilakukan, berarti proses pemilu dan institusi-institusi demokrasi sudah tidak dihormati. Maka jatuhlah kita ke negara diktator sekali lagi. Oke, lanjut. Itu tadi soal kedaruratan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa sih yang menyebabkan para elit-elit politik di luar sana membahas ini, menggelindingkan kembali bola salju ini? Yang pertama,
Ya, soal kekuasaan. Yang jelas, pemilu akan mendatangkan perubahan, baik secara ekonomi, secara politik terutama, dan secara sosial. Nah, para elit-elit ini jelas takut akses-akses kekuasaan mereka di masa pemerintahan Jokowi akan hilang ketika terjadi transisi pemerintahan baru. Semua orang takut dia kehilangan akses kekuasaannya. Partai-partai pasti akan berpikir, saya tidak akan bisa menikmati ladang-ladang saya ketika misalkan pemerintahan ini terganti. Atau para elit-elit bisnis ketakutan bahwa dia tidak akan bisa menerima keleluasaan berinvestasi atau apapun yang bisa mengekspansi modal mereka karena pemerintahan terganti. Jadi mereka sebenarnya mereka tidak takut soal ketidakstabilan politik. Mereka takut kestabilan politik menjadi masalah terhadap kestabilan bisnisnya atau kestabilan kekuasaannya. Itu sebenarnya masalahnya. Nah, akses kekuasaan ini luar biasa sekali karena ya ruang-ruang hidup kita dimasuki semua lewat kekuasaan. Itu satu. Yang kedua, jalan mulus ibu kota negara. Nah, IKN ini undang-undang IKN sementara dibahas dan menurut proyeksi dari pemerintah butuh sekitar lebih dari 500 triliun untuk memindahkan ibu kota kita dari Jakarta ke Kalimantan sana, ke Nusantara. Namanya kalau tidak salah Nusantara. Butuh 500 triliun. Dan itu bukan dana yang sedikit untuk memindahkan sebuah ibu kota. Nah, pemilu ini menurut pemerintahnya KPU itu butuh 86 triliun. Dia membengkak dari 2019 yang hanya butuh sekitar 33 triliun 30 triliun ke 80 triliun, membengkak 3 kali lipat anggarannya. Nah, 80 triliun ini kenapa bisa membengkak? Ya, banyak hal. Pertama, misalkan kemarin kan kita tidak pemilu serentak. Di 2024 ini kita serentak semua pemilunya. Termasuk juga kepala daerah. Jadi bayangkan nanti 3 saja kotak suara kita pusing. Yang mana lagi mau coblos ini? Apalagi kalau nanti ada gubernur, ada DPR, DPRD, presiden. Ini yang mungkin jadi biaya tambahan dari pemilu nantinya. Nah, sehingga isu penundaan pemilu ini selain dari untuk persiapan anggaran juga sekaligus untuk bahasanya pengalian isu. Ini pandangan saya, ada pengalian isu di sini. IKN ini sangat krusial, teman-teman. Dana sebesar 500 triliun, belum lagi proyek-proyek di dalamnya segala macam. Di undang-undang IKN akan dibahas semuanya di sini. Dan kita tahu bagaimana penolakan publik terhadap ibu kota negara baru. Ibu kota baru negara kita saat ini. Itu kedua. Yang ketiga, tidak adanya kos politik. Nah, sisa 2 tahun lagi 2024 ini kita pemilu. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa kartel-kartel politik dari partai-partai itu butuh dana. Mereka butuh dana yang besar untuk menghadapi pemilu ini. Dan kita tahu, kita juga paham bahwa selama pandemi perekonomian ikut turut merosot. Nah, di sini partai dan elit-elit politik kehilangan sumbernya untuk mencari modal. Itu juga terjadi. Cuman tidak relevan jika penundaan pemilu ini dilakukan karena pemilu bukan untuk mereka tapi untuk kita. Bentuk kekuasaan kita. Bahkan menurut survei BPS sebenarnya tahun 2022, akhir 2022 proyeksi ekonomi kita bisa naik sama dengan sebelum pandemi di angka 5 sampai 6%. Jadi hampir tidak ada alasan yang tepat untuk menggunakan wacana penundaan pemilu ini. Hampir tidak ada. Nah, kemarin survei, kalau teman-teman baca di Tempo atau baca di media-media mainstream, di media sosial, kita melihat lembaga survei Indonesia, lingkar survei LSI, itu memberikan gambaran sekitar 70% masyarakat Indonesia, responden pada umumnya mereka lakukan, itu menolak penundaan pemilu. Ya. Dan itu angka yang sangat tinggi sebenarnya. Cuman, yang saya bingung dari lembaga survei dan media adalah melakukan survei seperti ini, apakah pemilu ini perlu ditunda kepada responden? Menurut saya sudah tidak perlu. Ini malah menjadi katalisator, kayak menjadi pemicu penundaan pemilu ini semakin tinggi.
Karena secara etikanya tidak perlu kita bicara soal apakah rakyat peduli atau tidak, mau atau tidak. Yang pasti bahwa penundaan pemilu itu tidak boleh. Tidak perlu disurvei menurutku. Karena secara etika tidak memungkinkan sekali untuk dilakukan penundaan pemilu. Selain dari nanti mungkin dikaji secara hukum oleh saudara Yuyun. Jadi terkadang media dan lembaga survei itu melakukan riset yang bahkan menjadi masalah bagi kita sendiri. Itu menurutku. Kadang kita temukan media-media yang malah semakin memperkeruh suatu wacana. Termasuk ya survei ini. Kalau saya jadi kepala lembaga survei, tidak usah riset itu. Untuk apa? Karena memang tidak boleh. Kalau misalkan ada pesanan ya, kalau saya mungkin saya akan secara terang bilang, kan memang tidak boleh Pak penundaan pemilu. Tidak perlu di riset. Gitu. Dan mungkin yang belakangan dilupakan oleh media dan lembaga survei adalah lembaga survei dan media adalah bisnis kepercayaan. Kepercayaan masyarakat atau tingkat kepercayaan masyarakat dan bagaimana bisnis mereka baik media dan lembaga survei itu dilihat dari kepercayaan masyarakat. Bisnis kepercayaan. Kalau masyarakat tidak percaya pasti tinggal. Dan hal seperti ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada mereka. Nah, apa yang akan terjadi teman-teman? Kalau kita sudah melihat faktanya dan dipaparkan juga dari moderator tadi bilang sudah ada partai politik yang menolak, sudah ada tekanan publik yang luar biasa kita temukan di berita dan di YouTube diskusi-diskusinya. Nah, apa yang akan jadi prospek demokrasi kita ke depannya? Siapa yang akan menjadi penyelamat kita? Yang pertama presiden itu sendiri, Joko Widodo. Nah, kita seringkali melihat bagaimana presiden ya kemarin-kemarin dia menolak wacana 3 periode. 3 periode ya. Kita belum pernah melihat statementnya Presiden Jokowi membahas soal apakah pemilu ini ditunda atau tidak, Pak. Dia belum pernah mendapatkan pertanyaan seperti itu dan belum pernah memperlihatkannya ke depan publik. Kalau wacana 3 periode, iya, dia menolak secara tegas. Tapi wacana penundaan pemilu belum pernah kita dapatkan. Dan ya, belakangan kita melihat pemerintah yang dipimpin Jokowi selalu mendasarkan darurat kesehatan sebagai pertimbangan utama. Termasuk pemilu serentak, teman-teman. Pilkada serentak. Dia menjadikan pilkada serentak dengan masa Covid sebagai alibinya. Jadi ya Jokowi memungkinkan saja bilang bahwa ya kita bisa tunda ini. Dia sebagai pemegang dari segala agregasi kekuasaan bisa melakukan itu dengan melobi-lobi partai politik. Walaupun partai-partai politik besar seperti PDIP dan Golkar yang menolak, tapi kita tidak tahu seperti apa ke depannya. Nah, sehingga setelah presiden sebagai penentu kebijakan ini ke depannya, yang kedua adalah partai. Saya menyebutnya sebagai pagar lembut demokrasi. Pagar lembut ini istilah yang digunakan Daniel Ziblatt dan Stephen Levitsky untuk menyebut bahwa partai punya peranan besar untuk mencegah yang namanya totalitarisme dan penguasa diktator. Jadi ada konstitusi, ada undang-undang yang mengatur soal bagaimana demokrasi kita tetap berjalan. Tetapi yang paling penting di mana norma dan nilai-nilai yang dipegang oleh para politikus, para negarawan untuk menjaga arah bangsa kita ke depannya. Nah, di sini disebutkan sebagai pagar lembut. Saya mengapresiasi tindakan-tindakan ketua parpol yang menolak itu. Karena itu bentuk dari kenegarawanan mereka. Di Amerika Serikat, teman-teman, banyak presiden-presiden Amerika yang dapat dukungan luar biasa. Dapat dukungan luar biasa untuk maju di periode ketiga, termasuk Jokowi. Kalau tidak salah 95%. Masyarakat puas terhadap kinerja Jokowi. Tapi itu bukan berarti bahwa dia harus maju 3 periode. Itu bukan berarti bahwa dia harus menunda pemilu. Nah, di Amerika Serikat, ketika presiden dapat nilai setinggi itu, dia tidak pernah bilang, dilanjut. Atau kalaupun presidennya ngotot, partai menolak untuk melakukan itu. Di Amerika Serikat. Nah, yang ketiga adalah resistensi kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat, sebagai pemegang kuasa. Kita di sini, pemilu ini adalah satu-satunya media kita, teman-teman. Bentuk dari kekuasaan kita. Kita dapat menumbangkan rezim, mengganti dengan yang lebih baru, dengan pemilu. Kalau kita diam,
selesai. Kita akan kembali ke Orde Baru. Teman-teman tidak akan bisa lagi upload foto-fotonya Jokowi atau tidak bisa lagi teman-teman mungkin berkata bebas di sosial media. Kita akan kembali ke zaman itu. Kita akan kembali diperbudak oleh kekuasaan. Ya, saya rasa itu. Dan sebelum saya menutup pemaparan saya ingin mengutip perkataannya John F. Kennedy, Presiden ke-35 Amerika Serikat. Dia bilang bahwa pemilu itu mengingatkan kita tidak hanya tentang hak, tapi juga tanggung jawab warga negara dalam demokrasi. Ini penundaan pemilu dilakukan, bahwasanya demokrasi kita ini sudah tidak baik-baik saja. Makanya sebelum saya lanjut, dia tadi mengatakan bahwasanya jangan sampai kekhawatirannya itu jangan sampai banyaknya partai-partai politik sampai sekarang ini yang mencoba untuk mewacanakan untuk penundaan pemilu, jangan sampai alasan perekonomiannya itu untuk mencari modal itu sendiri untuk dipakai untuk kedepannya pada saat pemilu serentak nantinya. Jadi kemudian saya sarankan kepada Saudara Yuyun untuk mencoba mengulas sedikit melalui pandangan hukum atau pandangan konstitusinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya saudara moderator. Mungkin untuk efisiensi waktu, saya akan sedikit membahas mengenai bagaimana sebenarnya konstitusi kita melihat adanya wacana penundaan pemilu ini. Jadi mungkin teman-teman hal pertama yang terlintas di benaknya teman-teman kalau dengar tentang wacana ini adalah pertanyaannya apakah penundaan pemilu ini dimungkinkan. Mungkin itu yang pertama terlintas di benaknya teman-teman. Kalau pertanyaannya sebatas apakah pemilu ini dimungkinkan untuk ditunda, jawaban saya iya. Kenapa? Kalau kita melihat sejarah sebenarnya Indonesia sendiri pernah melakukan penundaan pemilu di tahun 1971. Dan bahkan kalau kita coba melihat atau berkaca di negara-negara lain, penundaan pemilu memang dimungkinkan. Dan kalau dari segi hukumnya sendiri, di Undang-Undang Pemilu Nomor 7 2017 itu pasal 431 sampai 433 kalau saya tidak salah, di situ memang dimungkinkan ada 4 hal sebagian atau keseluruhan tahapan pemilu itu ditunda. Ada 4. Yang pertama bahwa adanya bencana alam, adanya kedaruratan, adanya gangguan lain, dan pada intinya bahwa di dalam 4 poin ini tidak ada yang mengatur masalah perekonomian yang sekarang menjadi alasan mendasar kenapa pemerintah mau melakukan wacana penundaan pemilu. Jadi kalau mengkaji secara hukum positif Indonesia didasarkan pada undang-undang pemilu sendiri, memang tidak ada kemungkinan untuk melakukan wacana penundaan pemilu. Kalau pertanyaannya apakah wacana penundaan pemilu dimungkinkan? Tapi kalau pertanyaannya apakah apa yang menjadi alasan penundaan pemilu itu dimungkinkan, itu yang mungkin perlu kita bahas secara lebih komprehensif. Itu mungkin yang perlu dibahas. Apa yang menjadi alasan penundaan pemilu ini bisa dilaksanakan atau dilegalkan atau bisa sesuai dengan koridor yang diatur dalam konstitusi negara kita. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara mengenai konstitusi atau undang-undang dasar, kita tidak berbicara hanya mengenai norma. Kita tidak berbicara hanya sebatas bagaimana cara mengamandemen. Kalau mengamandemen itu gampang, ada jadi aturannya di undang-undang dasar bagaimana cara mengamandemen. Tapi kalau kita berbicara mengenai konstitusi, berarti kita juga berbicara tentang etika dari konstitusi atau nilai-nilai baik yang terkandung di dalam konstitusi. Ini yang perlu dipahami, bahwa sebenarnya apa alasan kenapa pemilu di Indonesia itu mengenal sistem fixed term atau mengenal istilah periodisasi, bahwa masa jabatan itu dibatasi dan ada waktu tetapnya. Itu yang perlu dibahas. Jadi kalau kita lihat bahwa secara historical background isu di dalam konstitusi kita, kenapa kemudian pemilu ini ditetapkan secara rigid berapa periode dan hanya berapa lama masa jabatannya per periode? Karena di Indonesia itu kita mengenal yang namanya sistem presidensial. Nah, di dalam sistem presidensial sendiri teman-teman, memang bahwa sistem atau masa jabatan presiden itu memang dibatasi dan itu yang menjadi kunci dari sistem presidensil, bahwa adanya pembatasan kekuasaan. Yang tadi sedikit bersinggungan dengan yang disampaikan Saudara Wahyu, bahwa kalau misalnya tidak ada pembatasan
Itu yang menjadi pertanyaan, apakah memang di Indonesia masih menerapkan sistem presidensial atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah betul-betul masih menerapkan sistem presidensial atau tidak? Nah, kalau misalnya itu pembahasannya dan wacana penundaan ini tetap ingin dilaksanakan, berarti ada beberapa jalan. Ini pertanyaan kedua. Tadi kita sudah bahas apakah memang dimungkinkan, apa alasannya. Jadi teman-teman kalau berbicara mengenai alasan, ada yang dinamakan alasan konstitusional. Ada beberapa alasan yang memungkinkan terjadinya penundaan pemilu. Misalnya, satu, bahwa terjadi perang dunia ketiga. Invasi Rusia terhadap Ukraina betul-betul terdampak terhadap Indonesia, sistem ketatanegaraan semua tidak bisa dijalankan. Mungkin itu memungkinkan adanya penundaan pemilu. Karena itu bisa disebut sebagai suatu alasan konstitusional. Yang kedua, apabila rakyat memang menginginkan adanya penundaan pemilu, sedangkan yang tadi sudah dijelaskan dia sama saudara Wahyu bahwa masyarakat tidak menginginkan adanya hal itu. Dan ini yang perlu menjadi penekanan bahwa survei kepuasan masyarakat dengan keinginan masyarakat untuk melakukan penundaan pemilu itu dua hal yang berbeda dan tidak bisa dikaitkan satu sama lain. Masyarakat puas dengan kinerja Jokowi bukan berarti bahwa masyarakat menginginkan Jokowi 3 periode dan seterusnya. Itu yang perlu ditekankan. Jadi ada dua, yang pertama bahwa misalnya invasi Rusia terhadap Ukraina sampai di Indonesia, terus yang kedua misalnya masyarakat memang menginginkan. Tapi kalau misalnya alasannya adalah alasan ekonomi, ini yang sebenarnya menarik untuk dikaji. Pemerintah selalu bilang bahwa ini mengganggu perekonomian Indonesia yang lagi tumbuh dan lain sebagainya. Sedangkan pada Pilkada serentak 2020 justru mereka banyak survei, hasil riset saya banyak survei yang bilang bahwa perekonomian Indonesia pada saat setelah Pilkada serentak itu mengalami peningkatan. Kenapa pemerintah tidak berpikir bahwa bisa saja setelah adanya pemilu serentak nanti juga perekonomian akan kembali tumbuh? Dan kalau yang dikhawatirkan adalah setelah adanya pemilu perekonomian akan mengalami invasi. Di 2008-2009 pada saat era kedua Presiden SBY, Indonesia juga mengalami pemerosotan ekonomi. Tapi pemilu tetap dilaksanakan. Jadi kalau dilihat itu berarti alasannya sebenarnya tidak mendasar. Terus kalau misalnya masalah COVID, masalah kedaruratan kesehatan. Kalau kita mengkaji kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini, sebenarnya pemerintah seolah-olah menggambarkan bahwa Indonesia sudah siap untuk menjadi negara endemi, negara yang berseberangan dengan COVID-19. Misalnya saja banyak kebijakan yang melonggarkan, misalnya pembukaan kembali penerbangan dari Bali ke luar negeri secara langsung. Berarti hal itu mengindikasikan bahwa Indonesia sebenarnya sudah baik-baik saja. Kita sudah siap untuk hidup berdampingan dengan virus ini. Kenapa kemudian alasan ini dijadikan sebagai alasan untuk melakukan penundaan pemilu? Berarti ada kontradiksi antara kebijakan dengan apa yang disampaikan atau argumentasi dari pemerintah. Terus selain itu dari survei juga yang saya lihat bahwa katanya pada saat Pilkada serentak 2020 ada peningkatan partisipasi publik terhadap pemilihan. Berarti lagi-lagi pemerintah menyatakan bahwa memang kita bagus ini ada pilkada serentak meskipun pandemi. Pada saat itu saya ingat sekali pemerintah menyatakan bahwa tidak akan ada klaster baru. Kita akan bisa melaksanakan pilkada serentak sesuai dengan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Kenapa pemerintah tidak bisa meyakinkan hal itu untuk dilaksanakan di pemilu 2024? Kenapa harus beda? Apa sebenarnya permasalahannya? Apa yang menjadi alasan kenapa pemerintah seolah-olah tidak konsisten dengan apa yang disampaikan? Terus kalau misalnya masalah ibu kota negara atau masalah pembangunan berkelanjutan, kalau kita bahas masalah pembangunan berkelanjutan, sebenarnya di dalam sistem ketatanegaraan itu di hukum itu kita mengenal yang namanya RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Itu kan sudah diatur dari awal. Berarti kalau kita menginginkan adanya penundaan pemilu, kita mengkhianati RPJPN yang sudah disepakati dari awal dong. Untuk apa ada RPJPN kalau akhirnya kalau tidak selesai proyeknya mau dilanggengkan lagi kepemimpinannya? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau bicara secara lebih fundamental lagi di dalam konstitusi negara kita, yang perlu dipahami bahwa konstitusi saat ini
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 saat ini itu adalah bentuk antitesa terhadap konstitusi di zaman Orde Baru. Bentuk perlawanan terhadap adanya otoritarianisme pada zaman itu. Itu adalah produk antitesa. Tentu teman-teman kita tidak menginginkan adanya lagi pemimpin yang diktator seperti pada saat itu. Kita tidak menginginkan adanya pembatasan yang berlebihan terhadap masyarakat dan lain sebagainya. Nah, secara teoretik sebenarnya di dalam sistem ketatanegaraan kita mengenal yang namanya autocratism legalism. Jadi autokratisasi legalisme itu adalah kondisi di mana kepemimpinan itu hanya dipegang oleh satu orang saja, tidak ada regenerasi. Mungkin saat ini tidak ada autokratisasi legalisme yang murni yang bisa ditemukan, tapi yang justru yang lebih berbahaya adalah bahwa saat ini ada banyak sekali praktik autokratisasi legalisme yang hadir dan terjadi, dan dia dibalut dalam praktik demokrasi. Mungkin itu terjadi di Indonesia saja, tidak tahu, tapi mungkin saja. Apa maksudnya teman-teman? Jadi, konsep dari autokratisasi legalisme yang dibalut dalam demokrasi ini adalah kondisi di mana pemerintah melakukan praktik autokratisasi dengan cara mengubah undang-undang, mengubah undang-undang dasar, atau mengubah keputusan hakim, dan lain sebagainya, dengan dalih bahwa mereka melakukan sesuai dengan koridor-koridor konstitusi. Itu yang lebih berbahaya. Dan itu yang mungkin tidak disadari oleh sebagian orang karena memang pergerakannya sangat samar-samar dan sangat pelan sekali. Itu yang tidak disadari. Mungkin bisa dilihat beberapa permasalahan belakangan terkait Undang-Undang KPK yang katanya beberapa pakar itu mengalami pelemahan terhadap kewenangan KPK, atau mungkin yang kemarin sangat happening itu masalah Undang-Undang Cipta Kerja, yang sekarang juga ada RKUHP dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau dikaitkan dengan teori ini bisa dikatakan sebagai bentuk autokratisasi legalisme dalam balutan demokrasi. Bisa dikatakan seperti itu teman-teman. Nah, di dalam pasal 7 undang-undang atau di dalam pasal 7 konstitusi kita sebenarnya juga sudah menetapkan bahwa tidak boleh, bahwa presiden itu hanya memiliki masa jabatan 5 tahun dan hanya dapat dipilih 1 periode berikutnya. Sehingga adanya undang-undang ini kemarin bertentangan dengan wacana 3 periode. Secara ekstrim sebenarnya teman-teman banyak pakar yang menyatakan bahwa adanya penundaan pemilu ini wajah baru dari 3 periode dan lebih berbahaya dari 3 periode. Kenapa? Karena adanya penundaan pemilu ini sebenarnya jauh lebih menguntungkan daripada 3 periode. Yang pertama, dengan adanya penundaan pemilu ini, presiden tidak perlu ikut mengeluarkan keringat, mengeluarkan biaya untuk berkontestasi di pemilu. Berarti sudah enak, tinggal dulu selesai bertambah masa jabatannya. Yang kedua, ini kan pemilu serentak, bukan hanya presiden. Ada banyak bahkan politikus di level 2 juga ikut di pemilu serentak. Kalau kita wacanakan 3 periode, yang langgeng jabatannya cuma 1 orang. Tapi kalau misalnya kita wacanakan penundaan pemilu, banyak semua kepala daerah, legislator, dan lain sebagainya, semuanya tetap bisa bertahan tanpa perlu mengeluarkan keringat untuk periode berikutnya. Jadi banyak yang bilang bahwa adanya penundaan pemilu ini bentuk lain atau wajah baru dari 3 periode. Terus pertanyaannya, tadi kan sempat saya bahas bahwa di tahun 1971 itu pernah ada penundaan pemilu. Mungkin bagi sebagian orang ini juga dijadikan dasar kenapa sekarang boleh diadakan penundaan pemilu. Sebenarnya kenapa pada saat itu penundaan pemilu dimungkinkan adalah karena pada saat itu konstitusi negara kita memang memfasilitasi untuk hal itu. Konstitusi negara kita saat itu adalah menyatakan kekuasaan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berarti dia by institution. Beda dengan sekarang, kekuasaan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Itu yang menjadi pembeda. Kenapa sangat tidak relevan untuk melihat tahun 1971 dengan saat ini? Karena konstitusi yang ada pada saat itu dengan konstitusi saat ini itu jauh berbeda. Itu mungkin
sampai saat ini itu dulu yang mau saya sampaikan, mengutip dari Mas Uceng, Guru Besar Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, bahwa kita sebagai masyarakat harus menghentikan wacana ini karena wacana ini sangat berbahaya. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke beberapa. Jadi itulah tadi apa yang namanya pemaparan dari segi pandangan hukum dari saudari Yuyun atau sahabat Yuyun. Saya kira kedua narasumber ini memang cukup bagus karena dia adalah bagian dari ahlinya masing-masing, satu dari ahli politik dan satunya itu dari ahli hukum. Jadi kemudian yaitu saya berikan apa namanya kesempatan kepada teman-teman ketika ada yang ingin tanyakan atau akan ada yang ingin ditanggapi, saya persilakan. Sempat ada dari teman-teman yang ingin menanggapi ataukah apakah, saya persilakan. Baik, kalau saya menarik sekali tadi apa yang menjadi pembahasan dari kedua narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama dari segi kajian konstitusi sangat jelas menyampaikan bahwa penundaan pemilu ini mesti dilawan atau kita mesti menghentikan agar ini tidak dilakukan karena ini ancaman dan berbahaya. Tapi pertanyaannya, apakah bisa dilakukan? Tadi Yuyun menyampaikan bisa. Kemudian konstitusi kita juga dapat dilakukan dengan catatan yang pertama harus ada kondisi kedaruratan. Tapi alasan yang ada saat ini itu tidak memenuhi syarat-syarat kedaruratan yang dimaksud dalam konstitusi tersebut. Kedaruratan saat ini ya misalnya pandemi, kecuali mungkin kalau invasi yang terjadi di Ukraina itu berdampak di Indonesia. Dan yang kedua, saya ingin juga mengomentari sedikit atau menanggapi dari pernyataan dari Wahyu yang mengatakan bahwa kalau kita berkaca pada survei lembaga LSI menunjukkan bahwa 60% itu kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Kemudian 90% masih mempercayai atau memberikan kepercayaannya kepada Jokowi sebagai kepala negara. Tapi 60% atau 70% itu menolak untuk dilakukan penundaan pemilu. Tapi kondisi saat ini pasti kalau saya melihat, kalau bilang tadi Yuyun bahwa kita ini sedang menjalankan yang namanya demokrasi, tapi bukan substansinya, proseduralnya. Namanya saja demokrasi, tapi tidak menerapkan nilai-nilai demokrasi yang termuat pada prinsip-prinsip demokrasi. Tadi dijelaskan misalnya telah banyak produk perundang-undangan yang telah dilahirkan tapi tidak dilibatkan partisipasi publik. Jelas-jelas publik menolak dan tetap juga disahkan misalnya. Kemungkinan kalau kita melihat, saya ingin bertanya kepada dua narasumber ini, melihat kondisi politik yang saat ini terjadi, ada kekuatan besar yang dimaksud dengan oligarki. Apakah misalnya ketika oligarki ini mampu melakukan konsolidasi kepada semua partai politik, kira-kira mampu tidak dilakukan amandemen, walaupun misalnya amandemennya dipaksakan menurut saya, karena kita ini dalam keadaan bukan kondisi kedaruratan yang dimaksud dalam konstitusi tersebut. Kita ini sebenarnya kondisi kedaruratan kesehatan. Kedaruratan kesehatan itu kalau kita lihat sekarang ya berdasarkan kajiannya sudah melandai orang yang terkena COVID, tidak seperti awal-awalnya. Jadi ini alibi saja kalau menurut saya. Wacana ini sengaja dimunculkan untuk mengubah atau wajah baru dari betul yang dibilang tadi. Saya sepakat yang dimaksud dengan Yuyun, wacana untuk 3 periode kepemimpinan presiden. Karena salah satu ciri-ciri kemunduran dari demokrasi ketika betul-betul ini terjadi, maka implementasi dari pemilu yang diharapkan oleh masyarakat, artinya kita menginginkan ada perubahan yang terjadi di priorisasi kepemimpinan selanjutnya. Memberikan kepercayaan kembali kepada
pemerintahan yang sekarang untuk melanjutkan pemerintahan ini itu bukan alasan bahwa akan terjadi solusi. Kita juga mesti melihat misalnya memberikan kesempatan kepada pemimpin-pemimpin selanjutnya. Kira-kira jangan sampai dia lebih berkesempatan untuk membawa perubahan ketimbang hari ini. Dari pertanyaan saya itu, kira-kira kalau misalnya konsolidasi oligarki menjadi, dia mampu mengkonsolidasikan, karena kekuatan kita ini, kekuatan partai politik itu lebih besar ketimbang kekuatan kedaulatan di dalam rakyat. Terima kasih. Jadi itulah tadi pernyataan pertanyaan yang disampaikan oleh saudara Arif Maulana atau Kakanda Arif Maulana. Saya persilakan kepada narasumber untuk menanggapi. Ya, soal konsolidasi penting tadi kekuasaan. Apakah memungkinkan? Ya jelas sangat memungkinkan sebenarnya. Terlepas dari syarat-syarat konstitusi kita yang memberikan keluasan untuk itu, secara politis teman-teman kita harus ingat bahwa dari banyaknya partai politik di parlemen, satu yang oposisi, PKS nih. Dan sangat memungkinkan konsolidasi yang dilakukan oleh partai koalisi berkuasa saat ini itu bisa mengamandemen undang-undang kita. Nah, inilah masalah demokrasi di negara multipartai. Apalagi kalau negara multipartai ini, partai tidak punya ideologi yang jelas. Golkar dan PDIP misalkan. Kira-kira dari dua partai ini, apa yang bisa membedakan mereka dari secara ideologis? Atau apa yang membedakan program kerja mereka yang terpatir dari ideologi? Sama aja, tidak ada. Dan sudah kita lihat dari banyaknya undang-undang, Omnibus Law misalkan. Bagaimana permainan kalau dalam banyak prase politik disebut sebagai main kasar konstitusional. Dan apa yang dilakukan dengan penundaan pemilu dengan mengamandemen undang-undang dasar kita itu main kasar juga. Dan itu sudah dilakukan saban hari. Dilakukan sama elit-elit partai kita, elit-elit politik kita. Dan tujuannya sama dengan yang sebelumnya, akses kekuasaan. Nah, penundaan pemilu ini memberikan perpanjangan tangan atas akses kekuasaan mereka. Kendati misalkan berbagai partai sudah menyatakan sikap untuk menolak, ya masih ada 2 tahun. Akan ada dinamika politik yang terjadi. Bukan berarti bahwa 5 partainya akan berkurang menjadi pendukung ketiga partai yang lain. Atau bisa saja ketiga partai ini hilaf dan menyatakan ya, silakan kita melanjutkan pemilu juga. Tapi sebagai sebuah sistem yang sangat rentan, demokrasi bisa saja diubah dengan cara-cara itu. Nah, yang perlu juga kita garis bawahi, misal yang kami bilang menteri investasi, pelaku usaha tidak siap. Pelaku usaha tidak siap. Nah, perselingkuhan antara pelaku usaha dengan kekuasaan terjadi. Kebijakan-kebijakan pemerintah belakangan ya pro terhadap pelaku usaha, Omnibus Law, minerba, itu kelihatan. Jadi ya selalu menjadi pertanyaan utama kita, pertanyaan utama harusnya menjadi pertanyaan utama kita semua. Pemilu ini untuk siapa sebenarnya? Kalau memang penundaan pemilu ini dilakukan, ya pertanyaan itu sudah terjawab. Jadi pemilu ini sebenarnya bukan untuk kita. Nah, bagaimana caranya untuk mungkin pandangan seni ya soal itu? Kalau kita pakai contohnya lagi Ferdinand Marcos yang akhirnya mengakhiri rezimnya Marcos itu, ada people power, resistensinya rakyat. Resistensi dari rakyat ini yang akhirnya membatalkan semua kuasa diktator tadi. Jadi ketika semua pihak sudah berada di tangannya elit-elit dan partai-partai politik, rakyat harus turun tangan. Mungkin kalau dari saya sedikit miss tadi saya sampaikan bahwa wacana yang beredar ada 4 cara yang diwacanakan ditempuh untuk melakukan penundaan pemilu. Yang pertama amandemen undang-undang dasar, yang kedua itu melalui dekret presiden, yang ketiga melalui revisi undang-undang pemilu, dan yang keempat itu ada melalui Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau berbicara dulu mengenai amandemen undang-undang dasar, kalau berkaca pada bagaimana situasi politik dan kenegaraan Indonesia saat ini, mungkin sangat dimungkinkan adanya penundaan pemilu melalui amandemen,
meskipun memang dipaksakan. Tapi mungkin ini bukan menjadi jalan utama atau jalan yang diutamakan oleh elit-elit untuk dilaksanakan. Mungkin opsi kedua yang lebih memungkinkan untuk dijadikan cara atau digunakan untuk melakukan penundaan pemilu, yaitu dekret presiden. Dekret presiden sebenarnya pernah dikeluarkan tahun 1959, meskipun memang dekret presiden ini kalau dalam sistem hukum Indonesia masih samar-samar, masih jadi perdebatan bagaimana statusnya dan lain sebagainya. Itu masih ada perdebatan karena di tahun 2001 pernah ada dekret presiden tapi ditolak. Tapi mungkin sejauh ini dari beberapa literatur yang saya baca, ini adalah opsi yang paling memungkinkan dijadikan sebagai jalan untuk melakukan penundaan pemilu. Karena kalau kita melakukan amandemen, meskipun memang amandemennya amandemen terbatas, tapi butuh waktu yang lebih lama, berbeda dengan dekret presiden. Ada alasan kedaruratan di dalam yang bisa digunakan untuk mengeluarkan dekret presiden ini. Kalau kita menggunakan misalnya revisi undang-undang pemilu, sebenarnya ini tidak memungkinkan, karena kalau meskipun kita merevisi undang-undang pemilu, tapi selagi dia bertentangan dengan undang-undang dasar, berarti dia tidak sah, dia inkonstitusional. Nah, kalau misalnya menggunakan kekuasaan lembaga atau kehakiman, maka dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, menjadi pertanyaan bagaimana mungkin Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menegasikan undang-undang dasar atau memberi penafsiran yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Jadi kalau pertanyaannya apakah memungkinkan, jawabannya iya, dan kalau dari saya pribadi berdasarkan beberapa literatur yang saya baca, memungkinkan dengan cara mengeluarkan dekret presiden. Oke, gitu. Jadi itulah tadi tanggapan dari kedua narasumber. Saya persilakan lagi kepada teman-teman yang ingin menanggapi ataukah menambahkan diskusi kita pada malam hari ini. Saya persilakan. Saya persilakan kepada saudara Adrian. Terima kasih kesempatannya moderator, dan terima kasih kepada narasumber memberikan pencerahan terkait isu yang ada saat ini, yaitu wacana penundaan pemilu. Kalau dalam konteks hukum tadi sangat terang dijelaskan oleh saudari Yuyun bahwa secara konstitusi itu tidak ada pintunya, karena tegas di dalam pasal 22 bahwa satu periode itu cuma 5 tahun dan boleh 1 kali lagi, sehingga kalau sudah sampai 10 tahun itu tidak memungkinkan lagi. Juga yang kedua itu dalam perspektif undang-undang pemilu, tadi dijelaskan sama saudari Yuyun bahwa hanya ada 4 hal sehingga boleh, dan dari keempat hal ini ternyata tidak termasuk stabilitas ekonomi. Sehingga di sini dapat kita simpulkan tidak ada celah hukumnya. Secara konstitusi melanggar, secara undang-undang pemilu itu juga tidak ada jalannya. Kalau Yusril Samendra selaku pakar HTM bilang itu pelecehan terhadap konstitusi kalau kita suarakan ini penundaan. Kalau Prof. Fahri Bahmid, guru besar di hukum UMI itu, dia bilang ini pembangkangan terhadap konstitusi adanya wacana ini. Jadi bisa dibilang memang dari jalur hukum itu sudah tidak ada celah. Namun di sini yang saya ingin minta gambaran dari teman-teman yang ada di sini dan juga narasumber mengenai kan alasan rezim dalam hal ini, inisiator dari semua ini darurat ekonomi, stabilitas ekonomi. Apakah ada kriteria yang jelas yang memang termuat di dalam hukum tentang situasi yang dikatakan sebagai darurat gitu? Jadi iya kan, kalau misalnya rezim mengatakan ini darurat, untuk menilai apakah benar-benar darurat harus ada parameter, indikator. Nah, kalau contoh dalam ilmu perundang-undangan itu, kita boleh membuat undang-undang baru, biasa disebut sebagai perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, jika ada keadaan darurat. Nah, darurat ini diperjelas penafsirannya oleh Mahkamah Konstitusi. Oh, darurat itu pertama kalau ada kekosongan hukum. Jadi tidak ada memang hukum yang atur itu tindakan, dan tindakan itu harus dicegah. Jadi ada kekosongan hukum, ini boleh, itu boleh dilakukan, itu dianggap sebagai masa darurat sehingga boleh membuat hukum baru. Yang kedua, menurut Mahkamah Konstitusi,
ada hukum tapi tidak memadai. Oh ini darurat, boleh silakan bikin hukum baru. Jadi jelas di penafsirannya bahwa oh ini kriterianya darurat karena ada hukum tertulisnya. Nah, untuk darurat kenegaraan ini sendiri, kira-kira apakah ada kriteria yang pasti begitu supaya kita bisa menilai oh alasannya rasional, secara reasoning hukum ternyata boleh. Mungkin itu. Jadi itulah tadi pernyataan atau pertanyaan yang disampaikan oleh saudara Rian. Saya persilakan kedua narasumber untuk menanggapi kembali. Mungkin dari saya dulu karena mungkin lebih ke aspek hukumnya. Sebenarnya tadi kalau dikaitkan dengan undang-undang pemilu ada yang dikatakan gangguan-gangguan lainnya. Mungkin itu yang ditanyakan di apa ada yang dikata khusus. Di dalam penjelasan terkait undang-undang APO sebenarnya memang belum ada. Mahkamah Konstitusi juga sejauh sepengetahuan saya sejauh ini belum mengeluarkan penafsiran atau memberikan penafsiran terhadap gangguan-gangguan lainnya di sini. Tapi lagi-lagi kalau kaitannya dengan kedaruratan ekonomi sebenarnya sejauh ini kita belum mengalami kedaruratan ekonomi karena tadi ada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan setahu saya bahwa di kuartal 2 2021 itu ada peningkatan sebanyak 5,7% dan tadi juga diproyeksikan 2022 juga ada peningkatan. Jadi sebenarnya keadaan, meskipun saya belum tahu secara pasti bahwa indikator kedaruratan ekonomi itu seperti apa, tapi kalau kita melihat bahwa bagaimana status quo saat ini, kita belum mengalami kedaruratan ekonomi karena kita masih melaksanakan kehidupan sehari-hari sebagaimana mestinya, masih belum terjadi inflasi besar-besaran dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya. Jadi itulah tadi tanggapan dari narasumber kita. Saya persilakan lagi kepada teman-teman ketika ada yang ingin dipertanyakan ataukah menanggapi atau menambahkan dari diskusi kita pada malam hari ini. Saya Silakan. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya juga berpandangan tentang dampak yang selama ini yang kita lihat bahwa banyak hal yang menjadi penolakan tapi itu tetap masih disahkan. Nah, mungkin kita sudah mengalami hal apa? Kita sudah semua turun tangan masalah itu. Yang jadi pertanyaan, ini kan wacana penundaan pemilu. Kita sepakat malam ini membahas bahwasanya jika terjadi misalnya penundaan pemilu, maka kita sepakat untuk menolak penundaan pemilu. Tapi kita juga berkaca bahwa apa yang kita tolak selama ini yang sebelumnya misalnya KPK tetap terlaksanakan dan revisi undang KPK tetap terlaksanakan. Nah, saya ingin ingin menanyakan bahwa apakah optimis kita bahwasanya jika undang-undang pemilu ini ditunda atau apakah 3 periode misalnya, teman-teman berbicara tentang demokrasi, apakah suara kita tetap akan dipakai untuk itu? Karena kenapa? Kita melihat hal sebelumnya, dan yang kedua, mungkin banyak yang konsisten menggalakkan hal itu, tapi sedikit demi sedikit itu hilang. Mungkin kalau saya ingin bertanya kepada misalnya teman-teman yang ahli hukum, mungkin dia akan bertanya bahwa hal itu bertolak belakang dengan hukum. Mungkin kalau kita berbicara tentang politik, pasti orang-orang itu mencederai politik misalnya, itu ada kepentingan politik di situ, ada kepentingan oligarki. Yang saya ingin tanyakan bahwa jika kita malam ini sepakat untuk menolak misalnya wacana penundaan pemilu, apakah itu akan tetap konsisten? Apakah itu akan teman-teman tetap konsisten jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Karena kenapa? Kita melihat bahwa selama ini banyak sekali penolakan. Bahkan menurut negara demokrasi itu penolakan tertinggi ada penolakan rakyat, penolakan rakyat toh, penolakan tertinggi adalah rakyat. Tapi penolakan ini tetap tidak sesuai kita yang tolak, tapi tetap disahkan. Jadi mungkin kalau kita berpendapat secara hukum mungkin itu salah, tapi masyarakat yang menolak pun itu benar nih. Kalau misalnya kita sebagai masyarakat menolak, tapi itu pun itu pun tetap disahkan. Jadi misalnya kalau teman-teman sepakat menolak misalnya penundaan pemilu, baru malam ini kita sepakat untuk itu, apakah ingin mensosialisasikan atau menyalahkan hal itu? Saya mungkin pesimis bahwa hal itu akan tetap terlaksana. Dan misalnya kalau kita melihat terjadi betul-betul misalnya kalau secara hukum ada nanti darurat ekonomi seperti yang terjadi pada saat Orde Baru, masyarakat sadar, baru semua masyarakat sadar, sehingga mungkin akan 5 periode itu mungkin sekarang ini baru bisa terjadi hal seperti itu.
mungkin teman-teman mungkin akan sepakat turun semua misalnya kalau terjadi 5 periode baru darurat ekonomi betul atau dari krisis pemikiran betul supaya terjadi penundaan atau pembatasan ini masalah pimpinan yang otoriter di Indonesia dan hilang nanti bentuk-bentuk demokrasi itu. Misalnya, saya cuma ingin bertanya bahwa apakah kita akan tetap konsisten dan mungkin bagaimana cara kita untuk tetap konsisten jika memang kajian secara hukum dan politik itu sudah mencederai misalnya hukum dan merusak politik atau ada kepentingan politik di dalamnya pada saat pemilihan pemilu ini. Mungkin saya ingin tanya. Jadi itulah tadi pertanyaan dari saudara. Saya persilahkan lagi kepada narasumber untuk menanggapi pertanyaan dari saudara. Silakan. Sebenarnya ini pertanyaan untuk kita semua. Pertanyaan untuk kita semua. Ya, betul sekali bahwa banyak sekali nih undang-undang yang sangat krusial bagi hak hidup rakyat banyak itu disahkan kendati undang-undang itu tidak berpihak pada kita. Apa yang bilang tadi materi saudara Yuyun bahwa otokrat legalisme terjadi ini memang. Nah, saya pandanganku begini soal bagaimana kesadaran ini tetap terbangun. Dalam negara demokrasi teman-teman ada 3 pilar yang menjadi pilar demokrasi kita, yakni kekuasaan-kekuasaan yang menjadi suprastruktur, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tapi ada satu pilar yang menopang itu semua, media. Media ini adalah sumber kesadaran. Nah, selama media masih tetap bisa kita pegang, selama media masih tetap berpihak pada kita, masih tetap bisa menyuarakan suara-suara kita, mestinya kita bisa bertumpu pada itu. Media. Selain kita sebagai rakyat ya, kita sebagai yang punya kekuasaan itu, sini media. Terlepas dari pertanyaan apakah kita akan tetap berlanjut, kajian-kajian seperti ini, kajian-kajian kesadaran seperti ini adalah bentuk perlawanan kita. Suara-suara yang kita bangun di ruang-ruang sempit ini adalah langkah besar untuk melawan sebenarnya. Tapi secara politis, media adalah satu-satunya penjaga gerbang kita sekarang sebelum kita masuk ke jurang otoritarianisme. Dan perlu kita bangun kesadaran kepada masyarakat. Penundaan pemilu adalah langkah terakhirnya nih. Tidak ada yang di atasnya ini. Karena ya, selain dari presiden bilang bahwa saya tidak akan menerima jabatan 3 periode, tapi dia belum pernah bersikap soal penundaan pemilu. Dan dia bilang tadi pemateri, ini lebih parah sebenarnya. Jadi yang mau saya bilang adalah mari kita tetap menyadarkan demokrasi, menyadarkan pentingnya demokrasi melalui ruang-ruang sempit seperti ini. Disinilah lembaga-lembaga kesadaran nantinya akan terbentuk. Terlepas dari masyarakat Indonesia yang melupa soal isu-isu yang telah terjadi, caranya adalah merawat cara-cara seperti ini, bentuk perawatannya. Itu yang mau saya katakan. Yang kesadaran soal gerbang satu langkah lagi kita terjun ke otoritarianisme perlu kita galakkan. Kemudian saya persilakan kepada narasumber yang kedua untuk menanggapi pernyataan dari saudara. Baik, mungkin tidak jauh berbeda dari saudara Wahyu. Kalau dari saya secara pribadi, adanya forum-forum seperti ini sebenarnya bisa menjadi langkah awal bagaimana kita menyadarkan diri sendiri terlebih dahulu, menyadarkan orang di sekitar kita, baru kita bisa membantu menyadarkan masyarakat secara umum bahwa Indonesia tidak baik-baik saja. Indonesia sedikit lagi ada pada gerbang otoritarianisme. Dan kalau bukan kita yang mengawal hal itu untuk tetap pada koridornya, kita betul-betul akan terjun pada jurang itu. Jadi teman-teman, kita sebagai mahasiswa, sebagai calon penerus bangsa, orang yang nantinya akan memegang tongkat kepemimpinan di Indonesia, kita harus sadar bahwa kita harus betul-betul mengkaji bagaimana sebenarnya persoalan yang ada di Indonesia. Kita harus sadar bahwa kita harus tetap mengawal demokrasi kita sesuai pada koridornya dan tidak jatuh pada lubang yang sama seperti pada masa Orde Baru. Jadi itulah tadi tanggapan dari kedua narasumber. Saya persilahkan lagi kepada teman-teman. Ketika ada yang berpertanyakan, silakan. Saya bisa sedikit terima kasih atas kesempatan. Saya mungkin kita akan tertarik sama modernisme itu media. Saya mungkin lebih cenderung mengatakan bahwa sekarang ini
media ini tidak cocok ini dilakukan untuk sebagai ajang untuk tetap melawan. Karena kenapa? Kita dikala mungkin awal-awalnya mungkin saat itu, tapi sekarang tidak bisa. Karena kenapa? Pemerintah yang sudah pegang media. Bahkan isu-isu yang disampaikan di media itu bahkan bertabrakan misalnya apa yang kita sampaikan, bahkan hal-hal yang dipiralkan itu tidak sesuai dengan apa yang disuarakan. Mungkin itu. Yang kedua, persoalan tentang bahwa diskusi-diskusi seperti ini yang akan melahirkan perlawanan betul. Tapi kita lihat bahwasanya diskusi-diskusi seperti Omnibus Law dan RUU PPK itu begini juga awalnya. Bahkan mungkin 1-2, tapi ujungnya akan seperti itu. Maksudnya ini menjadi apa? Adakah misalnya kreativitas kita sebagai mahasiswa ataupun pemuda atau lembaga hukum, bahwasanya hal seperti ini harus dirubah polanya. Karena kenapa? Kalau kita berkaca bahwa mulai dari diskusi kecil, kita melihat banyak aturan mulai dari diskusi tetap terlaksana, atau kita akan berkaca kita tetap lagi ke lebar bahwasanya dilarang pergi diskusi kecil baru terjadi perubahan. Maksudnya ada mungkin banyak sekali mungkin teman-teman yang ditangkap secara sembunyi-sembunyi atau dibunuh, atau banyak mungkin keluarga kita yang terbunuh, tersiksa dan segala macam, sehingga bisa kita sama-sama betul-betul sadar masalah itu. Karena kalau kita melihat secara media, kita akan tetap kalah. Maksudnya itu kalau menurut saya pribadi, kalau kita melihat bahwa harus dimulai dari diskusi, betul, tapi hal itu yang kita lihat sebelumnya yang tidak dilakukan itu pun tetap dimulai dengan diskusi kecil, tapi tetap disahkan oleh pemerintah. Jadi ini PR bahwasanya ada hal yang harus diperbaiki dari sini. Dan itu mungkin kalau kita anggap diskusi malam ini itu PR kita bersama yang belum kita temukan apa. Karena kenapa? Banyak sekali nih yang didiskusikan, bukan cuma masalah ini, masalah isu nasional, bahkan isu daerah pun yang spesifik sudah kita tahu, tapi tetap seperti itu. Maksudnya saya mungkin cenderung adakah bagaimana kira-kira kreativitas atau inovasi kita untuk tidak lagi, maksudnya memang betul di diskusi dan media, tapi hal itu sudah dibuktikan di media nasional. Kita lihat sendiri bahwasanya itu sudah mulai menurun efisiennya untuk dilakukan seperti itu. Maksudnya harus ada inovasi baru atau bagaimana kira-kira. Mungkin itu saja dari saya. Jadi saya silakan kepada rekan Darel untuk menanggapi. Baik, terima kasih. Mungkin saya sengaja juga meminta kesempatan karena selepas ini saya rasa teman-teman sudah mulai kurang bertanya. Yang pertama saya ingin menyampaikan menanggapi sedikit apa yang menjadi pernyataan dari kawan kita tadi, bahwa ada pesimistis yang kemudian lahir karena menganggap bahwa kekuasaan ini sudah terlalu kuat dan segala instrumen yang ada di negara ini sudah dikuasai oleh penguasa-penguasa ini atau kartel-kartel ini. Terus kemudian ketika kekuatan itu semakin membesar, apakah kita ini hanya melihat-lihat saja tanpa melakukan suatu perlawanan? Apakah misalnya ketika hal itu terjadi, kita hanya sekedar tinggal diam, kemudian misalnya kita sudah pesimis melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan pemahaman kepada publik bahwa ada hal yang timpang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, itu sudah tidak dapat lagi dilakukan. Saya sepakat tadi yang disampaikan oleh salah satu pemantik kita pada malam hari ini, yaitu mengenai salah satu gerak demokrasi yang masih bisa kita gunakan saat ini, yaitu media. Jangan kita beranggapan bahwa media itu nanti pemberitaan di TV atau milik perusahaan besar, swasta besar yang dimiliki oleh oligarki juga, yang saat ini dia menguasai kekuasaan media, dia juga menguasai kekuasaan eksekutif dan sebagainya. Saat ini kita punya media masing-masing. Media masing-masing itu kita jadikan alat kampanye, alat pemahaman publik, edukasi. Saya rasa kekuatan rakyat ini akan besar ketika terjadi penyatuan gerakan, persamaan persepsi, maka lahirlah yang dimaksud dengan people of power, kekuatan besar itu. Bahkan sebenarnya kemarin ada salah satu pakar HTN tadi banyak disampaikan pemahamannya dari saudara Yuyun. Ada yang dimaksud dengan pembangkangan sipil. Jadi itu pernah dilakukan di salah satu negara, saya lupa negaranya. Pembangkangan sipil ini kemudian menurunkan penguasanya karena dianggap sudah
tidak layak lagi memimpin suatu tatanan negara, khususnya negara demokrasi. Mas Uceng bilang seperti itu. Tapi caranya untuk melakukan pembangkangan sipil adalah penyatuan gerakan, penyamanan persepsi, menyatukan pandangan kita. Cara untuk menyatukan pandangan ya melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin tetap merawat kajian-kajian yang di ruang sempit seperti ini. Kemudian misalnya teman-teman bisa juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menyampaikan kepada teman-teman yang lain bahwa negara kita saat ini itu membutuhkan pikiran-pikirannya teman-teman, membutuhkan penyadaran-penyadaran kita semua. Setidaknya paling tidak kita tidak akan melihat-lihati kesewenang-wenangan atau pembangkangan sipil, pembangkangan yang dilakukan oleh elit-elit politik saat ini. Kita masih punya gerakan dan saya masih merasa bahwa masih bisa optimis. Saya masih optimis kegiatan-kegiatan seperti ini kalau dimasifkan, ya walaupun sekarang ini memang ketika kita melihat kondisi karena kedaulatan kesehatan banyak yang diliburkan, tapi dalam hal ini juga tempat-tempat keramaian juga terbuka. Artinya saya juga bingung, jangan sampai ini salah satu strategi untuk melemahkan pemahaman masyarakat mengenai bagaimana melakukan perlawanan ketika terjadi pembungkaman sipil seperti ini. Kalau saya sih seperti itu, artinya masih punya optimistis. Saya kembalikan ke moderator, mungkin lebih jelaskan lebih banyak disampaikan oleh teman. Terima kasih. Jadi itulah tadi tanggapan dari Kakanda Maulana. Saya persilakan kepada narasumber lagi untuk menanggapi tadi pertanyaan dari saudara yang ada di sana. Soal media dan gerakan panjang pembahasannya. Media, ya kita tidak bisa pungkiri benar bahwa banyak media yang diakuisisi oleh pemerintah. Media-media besar di televisi kita tahu yang punya mungkin ketua partai atau yang punya adalah mantan anggota partai atau dulunya ada tim sukses seorang politisi, tapi media-media televisi pada umumnya. Tapi masih banyak media-media yang bisa kita jadikan rujukan, Tempo misalkan, atau ya podcast yang dilakukan di YouTube yang melakukan akademisi kan juga berbentuk dari penyuaraan sebenarnya. Tapi kita tidak bisa pikir juga bahwa rezim membunuh beberapa media-media yang kritis terhadap mereka. Kita ingat sekali bagaimana kasusnya dan Laksono ditangkap di tahun 2019 karena penyuaran kritisnya soal undang-undang KPK kali itu. Atau misal hilangnya ALC di televisi. Bayangkan teman-teman, saking kuatnya ALC itu ketika undang-undang KPK itu disahkan, ALC itu diliburkan selama 1 minggu. Kalau saya tidak salah ingat, saking kuatnya itu ALC. Begini, media itu ada segitiganya. Yang pertama segitiga itu yang pertama adalah ekonomi, politik, dan kegiatan jurnalistik. Secara kegiatan jurnalistik dan ekonomi luar biasa ya. LC selalu dapat banyak viewers dari penonton, selalu mendapat rating tertinggi bisa malahan. Dan secara kegiatan jurnalistik luar biasa sekali kegiatan jurnalistik dari sini. Tapi secara ekonomi kuat juga karena banyak viewer. Tapi secara politik media juga harus didukung oleh politik. Nah dalam hal ini ya terserah dalam bentuk politik apa, pemaksaan siapa. LC hilangkan ya. Saya melihat bahwa ada kekuatan politik yang menyerang. Dan itu yang saya bilang perlu kita jaga. Nah terkait dengan gerakan ini pembahasan panjang karena ya kita lihat bagaimana gerakan satu persatu tumbang dalam melawan pemerintah. Tapi yang ingin saya lihat adalah ada kecenderungan gerakan kita hari ini itu partikular sekali, sangat terkhusus. Kalau bilang penyatuan gerakan belakangan gampang sekali terpecah, gampang sekali. Karena kita cuma punya modal resisten, modal melawan saja. Tapi koeksistensi ini yang susah. Jadi ketika misalkan kita mapping siapa yang lawan, siapa yang kawan dalam sebuah isu, pas setelah mapping lawan semua, ini lawan. Akhirnya sisa kau yang tersisa.
Dan bagaimana kita bisa melawan itu? Saya kasih contoh teman-teman. Kemarin saya ikut kelasnya Remurtado. Dia seorang aktivis progresif yang juga seorang kiai. Nah, dia bilang saat pandemi, awal-awal pandemi, itu kesatuan-kesatuan buruh di Jakarta itu sibuk berpikir bagaimana kita menjatuhkan dan mengambil alat produksi. Katanya dia ribut sekali di grup nasional katanya. Remurtado diserang karena menurutnya kita masih belum bisa melakukan katanya. Nah, realitasnya adalah para pemimpin-pemimpin dari diskusi-diskusinya dengan pemimpin-pemimpin buruh, kalau dia bilang makan saja kita susah sekarang. Bagaimana mau merebut, kata dia ya, bagaimana mau merebut alat produksi kalau dalam keadaan perut kosong? Ya karena model resisten. Justru gerakan-gerakan itu harus melibatkan semua pihak. Tidak hanya terfokus pada mahasiswa dan golongan-golongannya. Di Filipina teman-teman, people power itu dilakukan oleh semua masyarakat. Ibu-ibu, karena satu orang perempuan, istri dari mantan presiden yang terbunuh, pimpinan oposisi Filipina yang terbunuh, namanya Benigno Aquino. Istrinya Benigno Aquino ini menggalang semua kekuatan kali itu. Satu orang perempuan. Tapi dia tidak resisten. Dia resisten dan konsisten. Itu yang harusnya menjadi poin kita ke depannya. Kalau saya paling ini pada itu. Terlebih dari secara spesifik apa yang dibahas, kita akan lihat. Jadi itulah tadi tanggapan dari narasumber. Kemudian saya berikan kesempatan lagi kepada narasumber saudari Yuyun untuk menanggapi. Kalau saya mungkin sedikit bingung mau bilang apa karena kurang lebih sudah disampaikan sama Kak Arif sama Wahyu. Lagi-lagi people power. Tadi sepakat yang disampaikan sama Kak Arif. Kita semua di sini, hampir semua kita di sini punya media masing-masing. Bisa dimulai dari media sendiri dulu. Ada juga beberapa podcast misalnya atau teman-teman bisa menjadi inisiator untuk bikin podcast bahas soal isu-isu seperti ini. Kalau berkaca pada saat Omnibus Law, setidaknya adalah sedikit peran kita di situ. Pada saat mahasiswa akhirnya turun ke jalan, Omnibus Law tidak langsung disahkan, setidaknya ada penundaan meskipun memang akhirnya tetap disahkan dengan catatan ada beberapa pasal yang diubah meskipun masih tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, tapi setidaknya karena adanya people power ada sedikit perubahan dan mungkin itu yang perlu kita tingkatkan, perlu konsistensi seperti yang disampaikan Wahyu tadi. Kita harus sama-sama sadar bahwa memang kita dibutuhkan, negara ini membutuhkan kita untuk bagaimana negara ini tetap berjalan sesuai dengan koridornya. Mungkin itu Pak. Jadi itulah tadi pernyataan atau tanggapan dari narasumber. Saya persilakan lagi kepada teman-teman ketika memang masih ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Saya terakhir. Kalau saya ini yang kekhawatiran itu dengan presiden, bagaimana kedudukannya itu dalam konsep ketatanegaraan? Kalau misalnya soal hierarki undang-undang kan tidak boleh yang di bawah bertentangan dengan di atasnya. Sedangkan ketika hal itu terjadi ya tentu bertentangan dengan undang-undang dasar, konstitusi misalnya. Dan pasti kalau menurut saya itu pun kalau dipaksakan dilakukan dekret presiden, ini artinya 1959 ini kalau Yuyun tadi menyampaikan amandemen itu penyewaan dari aturan-aturan yang ada sebelumnya. Artinya kan dekret presiden ini sudah terakomodir melalui amandemen terakhir itu, amandemen. Ya kalau secara logikanya dekret presiden sudah tidak dapat lagi dilakukan karena amandemen sudah disempurnakan. Walaupun saat ini masih tidak sempurna dan masih banyak yang belum terakomodir dan hukum itu mesti dinamis sebenarnya mengikuti konteks zamannya. Nah, misalnya ini ya untuk Yuyun, bagaimana ketika terjadi amandemen, lantas kemudian di amandemen ini kan memang ada perlu diubah dan ada yang tidak. Jangan sampai ada lagi kepentingan kuasa masuk di situ. Untuk mencegah hal itu, kira-kira kita sebagai kaum muda yang berpikir apa yang mesti diantisipasi. Kemudian bagaimana kedudukan dekret presiden saat ini pasca amandemen? Terima kasih. Jadi itulah tadi
pertanyaan dari rekan Dari. Saya persilakan lagi kepada narasumber untuk menjawab dari pertanyaan dari Kak Ari. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya ini yang menjadi kekhawatiran saya karena saya belum terlalu riset dalam soal dekret presiden, tapi saya akan coba jelaskan yang saya pahami. Jadi sebenarnya kenapa ada wacana dekret presiden muncul untuk adanya penundaan pemilu? Karena lagi-lagi tadi kalau dibandingkan dengan amandemen mungkin ini jauh lebih mudah. Meskipun memang sebenarnya kalau berbicara mengenai adanya pengkhianatan terhadap konstitusi sudah terjadi sejak awal adanya wacana penundaan. Jadi kenapa kemudian dekret presiden ini hadir, karena memang sangat dimungkinkan melihat situasi kenegaraan dan situasi politik sangat besar, kekuasaan oligarki itu besar sekali, jadi sangat dimungkinkan adanya dekret presiden yang hadir untuk melakukan penundaan pemilu. Kalau dibawa ke dalam hierarki perundang-undangan atau dalam struktur ketatanegaraan atau bagaimana hukum melihat dekret presiden, sebenarnya saat ini masih debatable sekali, masih menjadi perdebatan karena masih belum jelas apa sebenarnya indikator dekret presiden bisa dikeluarkan atau kapan sebenarnya dekret presiden itu dapat dinyatakan sah dan lain sebagainya. Nah, kalau masalah amandemen sendiri, bagaimana atau langkah apa yang bisa kita gunakan untuk menghindari adanya kepentingan-kepentingan lain yang dimasukkan ke dalam amandemen ini? Wacana yang kemarin sempat saya dengar adanya amandemen terbatas. Jadi yang dimaksud amandemen terbatas itu amandemen tidak dilakukan betul-betul seluruh pasal dalam Undang-Undang Dasar, tapi hanya pada pasal yang memang dikhususkan untuk diamandemen. Dalam hal ini mungkin kalau ada amandemen terbatas, kita amandemen pasal 7A atau pasal 22 ayat 1 konstitusi, itu mungkin yang bisa menjadi langkah terakhir kita untuk tetap menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Mungkin itu. Kata terakhir Pipo Pau. Bisa. Ini bukan tanya juga soal dalam perspektif hukum. Perannya Mahkamah Konstitusi. Ya misalkan dekret presiden ini dikeluarkan atau misalkan sepakat ada amandemen. Nah, peran MK, bagaimana peran MK dalam sebagai yang akan mengambil semua tindakan-tindakan itu? Karena yang saya tahu hakim MK ini dari 9 ya hakim MK itu tetap tinggi ada kuotanya dari DPR dan presiden Ya, Nah, masalahnya adalah DPR dan presiden ini yang ingat sekali untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan. Nah, bagaimana posisinya MK? Jadi kalau dalam amandemen konstitusi sebenarnya MK tidak punya power apa-apa. Yang punya power itu legislatif, MPR. Jadi mungkin MK di sini bisa ikut ambil peran dalam melakukan penundaan dengan cara kalau dalam hukum acara tata negara ada yang dinamakan constitutional adjudication. Jadi MK di sini sebagai lembaga penjaga demokrasi atau lembaga yang berhak untuk memberikan penafsiran terhadap konstitusi, mungkin bisa diberikan kesempatan untuk menafsirkan lagi bagaimana sebenarnya ini pasal 7, apakah memang hanya boleh 5 tahun saja atau bisa jadi tambah jadi 7 tahun ataupun disuruh menafsirkan pasal 22 ayat 1. Di situ mungkin MK bisa berperan sebagai the interpreter of constitution. Di situ ada perannya Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau berbicara soal amandemen, di sini Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of constitution tidak ada kekuatannya sama sekali. Jadi itulah tadi tanggapan dari kedua narasumber. Saya persilakan lagi kepada teman-teman forum diskusi pada malam hari ini. Ketika memang masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Saya dulu. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan. Apabila kita melihat isu penundaan pemilu, apakah memungkinkan terjadi tentang pasal 8 Undang-Undang Dasar, yaitu pelaksanaan tugas kepresidenan. Apabila Jokowi ini tidak mau melaksanakan tugasnya sebagai presiden atau melakukan perpanjangan presiden,
Kita lihat di pasal 8 ada dibilang pelaksana tugas presiden, yaitu Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri. Nah, kita lihat kondisi politik sekarang itu mungkin saja ini terkonsolidasi. Jadi nanti memang ini Pak Jokowi tidak mau melaksanakan pemilu, tapi di sini ada konsolidasi politik. Nanti dipilih oleh MPR selama-lamanya 30 hari. Apakah itu memungkinkan terjadi? Karena ini dibolehkan oleh konstitusi. Kita bisa baca pasal 8 Undang-Undang Dasar. Baik, mungkin itu. Jadi itulah tadi pertanyaan dari Kakak Yasir. Saya berikan lagi kesempatan kepada narasumber untuk menanggapi pertanyaan dari Kak Yasir. Iya, jadi kalau kita lihat pasal 8 konstitusi memang memungkinkan. Jadi kalau dari saya secara pribadi sejauh ini belum bisa menyatakan memungkinkan atau tidak sebelum Presiden Jokowi menyatakan sikapnya terhadap wacana ini. Kalau misalnya Presiden Jokowi nantinya menyatakan sikap bahwa dia tidak bersedia adanya penundaan pemilu dan penundaan pemilu tetap dilaksanakan, iya memungkinkan, sangat memungkinkan karena memang konstitusi memfasilitasi untuk hal itu. Jadi mungkin lagi-lagi ada praktik otoritarianisasi dalam balikan demokrasi di Indonesia. Sambil terjadi. Betul. Ada pola-pola yang dibangun. Terpuji sekali. Berarti nilai-nilai demokrasi nanti tercederai karena yang pilih nanti presiden dan wakilnya itu MPR. Itu berdasarkan Undang-Undang Dasar ini pasal 8. Selama-lamanya 30 hari disidangkan oleh MPR. Maka MPR nanti memilih DPR nanti mengusulkan nama-nama yang menjadi presiden dan wakil presiden. Menarik. Itu adalah pasti ini bagian dari skema-skemanya. Kalau ini apa-apa terkonsolidasi. Ya, kemudian saya persilahkan kepada Saudara Wahyu untuk menanggapi. Jadi soal itu tadi, ya, MPR punya kuasa untuk menunjuk Ya. siapa yang akan jadi PLT itu bahasanya. Iya. Nah, di sini MPR kan ada DPR dan DPD. Nah, DPR bisa lah kita bilang agak kurang bisa dipercaya itu. Nah, DPD sendiri seperti apa? Paling itu pertanyaan, tapi belakangan kita tahu DPD ini statusnya kovalis. Dia tidak jelas apa sebenarnya fungsinya DPD. Pertama, jika misalkan syarat untuk memilih jelas dikala berapa jumlahnya anggota DPD. Kalau misalkan itu terjadi, misal kan kemarin misalnya ada statementnya Tamsi Lindrom soal ini penundaan pemilu dan dia dengan tegas menolak. Tapi apalah arti suara DPD jika dibenturkan dengan suara MPR? Jadi skemanya tadi jika itu kali terjadi tetap kalah, tetap penundaan pemilu atau pelaksanaan tugas dari misalkan Jokowi menolak, tidak ada jalan, pasti akan tetap terjadi. Kalau kita pakai skema seperti itu yang bukan. Ini tuh pandangan baru sekali menurutku. Bagus ya. Mungkin saya boleh sedikit tambah tadi soal bahas DPD. Kebetulan saya juga skripsinya soal DPD. Jadi kalau kita bahas soal citra DPD sebenarnya memang abu-abu sekali. Bahkan banyak sekali pakar hukum tata negara yang bilang mending DPD dihapuskan. Karena itu tadi tidak jelas. DPD yang seharusnya representasi daerah, independen, justru banyak sekali yang berafiliasi dengan partai politik, bergabung dengan partai politik, bahkan jadi fungsionaris dari partai politik. Jadi kalau skemanya seperti itu, terlepas dari suara keterwakilan yang tidak seberapa, tidak menutup kemungkinan bahwa ada konflik interest atau konflik kepentingan di dalam proses pemilihan. Jadi Jadi saya kira itulah diskusi kita pada malam hari ini. Sebagai kesimpulan, kita sama-sama sekarang tinggal menunggu pernyataan sikap dari presiden kita untuk bagaimana sehingga wacana-wacana penundaan pemilu itu sendiri itu dihapuskan atau dibatalkan untuk ditindaklanjuti. Karena kalau kita melihat dari kemarin-kemarin memang betul Presiden Jokowi secara terang-terangan itu mengatakan menolak 3 periode, tapi kalau untuk perpanjangan masa jabatan itu kan belum pernah disikapi atau belum pernah diwacanakan oleh presiden itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah semua kedepannya pula partai politik ini bisa dikatakan tidak masuk angin untuk mendukung atau
pro terhadap penundaan pemilu itu sendiri, karena kalau kita melihat dari peta partai politik, ada 3 partai politik yang pro terhadap penundaan pemilu. Kalau kita kalkulasikan secara umum itu suaranya itu sekitar 187 suara. Kemudian yang kontra terhadap pemilu itu, wacana pemilu itu sendiri itu sekitar 388 suara. Dalam amandemen pemilu itu sendiri, dalam pasal 3, kalau tidak salah pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 itu ada 3 berbunyi, yaitu yang pertama itu diajukan minimal 1/3 dari jumlah anggota DPR atau MPR itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu dihadiri 2/3 dari jumlah anggota DPR itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu pasal yang diubah itu disetujui 50+1 dari suara anggota DPR itu sendiri. Jadi kita sama-sama berharap semoga kedepannya ini partai politik tidak masuk angin, jangan ikut-ikutan dengan isu-isu penundaan pemilu itu sendiri, karena Indonesia itu sudah sudah banyak masalah yang ditimpa. Pertama itu ada masalah kelangkaan LPG, kemudian kenaikan BBM itu sendiri, kemudian yang ketiga yaitu sekarang marak-maraknya lagi itu kelangkaan minyak goreng. Jadi saya harap itu betul-betul presiden kita itu mengambil sikap yang bijak terhadap penundaan pemilu itu sendiri. Jadi saya rasa cukup sekian dari saya. Semoga kedepannya itu LKPMP itu mampu berkelanjutan untuk melakukan diskusi-diskusi seperti ini, karena saya rasa diskusi-diskusi seperti ini sangat kurang dilakukan semenjak pandemi itu ada. Jadi saya harap kedepannya berkelanjutan sehingga kita sama-sama itu wawasannya bisa berkembang. Jadi saya rasa itu cukup. Saya berikan terima kasih kepada narasumber telah berkunjung di tempat kami. Jadi saya rasa itu cukup. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.